Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video bangkai lagi. Beberapa hari lalu saya membuat video pendek berikut. Oke, lihat. The Gospel of the Holy Twelve by Hekareste. Kamu orang tidak mengerti bahasa Inggris kapa? Kamu orang tidak mengerti bahasa Inggris kapa? Kurangi makan bebong. Si paling jago bahasa Inggris nih, bos. Senggol dong. Lihat aja. Kasih lihat aja. Flourish itu artinya wafat. Wafat tahun 30 Masehi, ada dua tanggal yang berbeda itu. Barusan kita melihat bangkai menunjukkan yang katanya tahun meninggalnya Yosef dari Arimatea. Tadi dia katakan bahwa kata flourished C dalam paragraf tersebut artinya wafat. Kalau kita lanjut tanya ChatGPT, apakah flourished C menunjukkan tahun matinya seseorang? ChatGPT menjawab, tidak. Flourished C, tahun bukan berarti orang itu mati pada tahun itu. Sebaliknya, itu berarti orang tersebut aktif, terkenal, atau berpengaruh sekitar tahun itu, biasanya dalam hal pekerjaan, pelayanan, atau peran publiknya. Istilah ini sering dipakai ketika tanggal lahir dan wafatnya tidak diketahui secara pasti. Jadi flourished lebih menekankan masa kejayaan atau kegiatan penting seseorang, bukan waktu kematiannya. Flourish itu artinya wafat. Itu bedanya Kainama sama yang lain. Ih, malu deh. Setelah saya tayangkan, saya mendapat komentar dari Ipung Atria beberapa hari lalu yang berbunyi demikian. Ini akan kami berikan jawaban lengkapnya. Mudah sekali jawabnya. Dan berikut ini adalah jawaban dari bangkai. Kalau orang Kristen, wah, menghujat Islam aja kerjanya. Ya. Pil pahit, flourish dibilang apa gitu, dia tanya ChatGPT. Orang itu baru mulai terkenal. Pil pahit, aduh, kamu itu. Barusan bangkai membela diri dengan mengatakan bahwa saya menyesatkan jemaat Kristen dengan mengatakan bahwa flourish CE itu adalah berkembang atau aktif hidup pada tahun tertentu. Sementara bangkai bilang, flourish itu adalah waktu matinya seseorang. Nanti kita akan lihat siapa yang si penyesat sebenarnya. Ustadz Dani, maaf ya pemirsa ya. Contoh. Jemaat Kristen, contoh. Pil pahit bilang katanya Kainama salah, Kainama malu, karena flourish itu artinya bukan meninggal. Ini penyesatan loh. Jemaat Kristennya sendiri disesatkan. Potong ini, kirim ke pil pahit. Orang yang tidak, pil pahit itu nggak pernah ketahuan siapa, bener nggak? Identitasnya siapa? Mukanya kayak gimana? Tinggalnya di mana? Gerejanya di mana? Sinodenya apa? Denominasinya apa? Nggak ada yang tahu. Tapi mau aja jemaat Kristen dibohongin sama dia. Barusan bangkai mulai ad hominem. Kita ini lagi perang argumen. Apa pentingnya siapa nama asli saya, tinggal di mana dan apa nama gereja saya? Yang perlu kamu bantah itu adalah argumen saya. Ustadz Dani, ST Joseph Arimatea, Britannica. Padahal ada loh di Britannica, tapi pil pahit, dananya pil pahit. Jemaat Kristen dibohongin. Bilang katanya saya salah. Iya, enggak, itu Britannica tuh, lihat tuh, pemirsa. Pemirsa lihat ya. Pemirsa lihat ya, sudah ya. Klik, besar. Pil pahit nih, pil pahit. Tega ya, jahatnya ya. Itu baca, sebentar ya. Saya baca ya. Saint Joseph of Arimathea flourish. Dia bilang kata flourish ini bukan meninggal. Loh, besar dari ST. Wih, parah loh. Tega ya dia ya. Tuh, berkembang sekitar tahun 30. Hahaha, barusan bangkai buktikan sendiri bahwa saya benar dengan mengkopas kalimat bahasa Inggris tersebut ke Google Translate. Ternyata artinya bukan mati, tapi berkembang. Hahaha, tapi karena bangkai muka tembok, dia melakukan berbagai cara agar artinya itu menjadi meninggal. Flourishnya aja sekarang.
Parah, saudara. Flourish. Berkembang pesat. Coba yang itu Hahaha, bangke kena tampol lagi. Gunakan cara kedua pun artinya tetap sama, yaitu berkembang. Hahaha, bangke emang urat malunya udah putus. Google Translate yang menjadi andalannya pun membuktikan saya benar. Hahaha, sekarang bangke panik dan coba cara ketiga. coba yang itu Britannicanya berkembang maju, berkembang besar, berkembang flourish, seperti itu berkembang. Tulisan berkembang ya setiap menyampaikan mereka. Nah, bukan. Ini karena ada kurung itu dia, karena ada kurung. Baik. Britannicanya ditranslate sebelah kanan, Ustaz. Britannicanya. Kemarin baru bikin sama Ustaz itu. Tuh lihat. Ini, perhatikan ya. Setiap bahasa Inggris kasih ke pil pahit ya. Kasih ke pil pahit ya. Sekali lagi, kirimkan ke pil pahit ya. Sekali lagi, kirimkan ini ke pil pahit ya. Sekali lagi, kirimkan ini untuk pil pahit ya. Ya. Ketika bahasa Inggris, every single words itu ada connection with before and after that words. In one phrases, dalam satu kalimat, kata itu bergantung kepada kata sebelum dan sesudahnya. Lihat itu. Foto. Malam ini juga kirim ke pil pahit. Santo Yusuf dari Arimatea meninggal. Hahaha, akhirnya bangke menemukan jalan keluarnya. Inilah bukti bangke tidak tahu bahasa Inggris. Mari kita lihat antonim dari kata flourished. Antonim dari kata flourish yang berarti berkembang, maju atau makmur antara lain withdraw, menarik diri, wilted, deteriorated, memburuk, declined, menurun, faded, memudar, withered, struggled, berjuang, tidak berkembang, stagnated, mandek. Contoh dalam kalimat, the company flourished in the 1990s but declined after the economic crisis. The plants wilted without water, whereas before they had flourished. Antonim dalam bahasa Indonesia adalah berkembang layu atau merosot, memudar, gagal. Jika itu kurang jelas, mari kita lihat etimologi kata. Kata flourish berasal dari bahasa Latin dan mengalami perubahan bentuk melalui bahasa Prancis kuno dan Inggris pertengahan. Etimologi lengkap. 1. Latin. Kata dasar florere yang berarti berbunga atau mekar. Dari akar kata floris yang artinya bunga. 2. Prancis kuno. Menjadi florir atau florir berarti mekar, tampil indah atau berhasil. 3. Inggris pertengahan. Masuk sebagai flourish sekitar abad ke-13, berarti berkembang, berkilau, tumbuh dengan baik. 4. Modern Inggris. Flourish menjadi kata kerja dan juga kata benda, dengan makna sebagai kata kerja, berkembang, makmur, sukses, tumbuh dengan baik. Sebagai kata benda, gerakan dramatis, hiasan yang mencolok. Ringkasannya adalah flourish berasal dari Latin florere, Prancis kuno florir, Inggris pertengahan flourish, Inggris modern flourished. Makna aslinya berkaitan dengan bunga yang mekar, kemudian berkembang ke makna figuratif seperti pertumbuhan, kesuksesan, dan kemakmuran. Jika secara etimologi saja seperti ini, bagaimana mungkin flourish artinya meninggal atau mati? Justru lawan kata dari flourish itu meninggal atau mati. Inilah akibatnya kalau bangke percaya buta semua yang ada di internet, padahal dari asal katanya saja sudah jelas. Memang susah bagi bangke untuk akui kesalahan, soalnya udah terlanjur terkenal, dan lebih parahnya, meski ketahuan botol, penggemarnya pun masih juga membelanya. Kalau saya paling tidak malu. Oleh sebab itu, ketika saya Kainama, sekali lagi, ketika saya Kainama memblok kata-kata di dalam bahasa Inggris dibawa ke Google Translate, itu pun harus diperhatikan. Itu pun harus
diperhatikan. Saya suka ngomong sama Ustadz Dani, Ustadz, ini rapetin, ini kasih jarak. Benar nggak Ustadz Zaniru ya? Ya, karena salah kita menempatkan, jika orang yang ngerti bahasa Inggris salah menempatkan, maka dia akan tahu hasilnya akan beda. Berarti hasilnya akan beda. Flourish di dalam Britannica artinya meninggoy, meningun. Ya, tolong sekarang juga. Bilang Kainama minta pertanggungjawabannya pil pahit. Lihat ini, kirimkan ini. Britannica, Santa Joseph of Arimathea. Kainama minta pertanggungjawabannya pil pahit. Apa pertanggungjawabannya? Berhenti jadi banci. Kalau masih tetap seperti itu, pakai rok. Pil pahit, pakai rok, bawa kaleng, ya, isi beras, diginiin nih, digoyang, namanya banci kaleng. Pil pahit, Anda tidak berani, tidak punya nyali ya, menunjukkan identitas Anda. Kalau saya tunjukkan muka saya dan saya tunjukkan jawaban saya. Kainama, identitasnya jelas, bisa dihubungin di MI, bisa dihubungin di Dewan Dakwah, dan datanya dibuka di hadapan pemirsa. Pil pahit, tunjukkan identitasmu. Siapa engkau? Kalau engkau tidak bisa menunjukkan, jemaat Kristen, kamu mendukung banci kaleng. Ya, asik ya? Oke deh. Pil pahit. BK, banci kaleng. Oke. Tadi Bangke mengolok saya sebagai banci kaleng karena tidak berani menunjukkan muka. Dengan standar yang sama, apakah kita bisa bilang para YouTuber Muslim yang tidak tunjukkan muka sebagai banci kaleng juga? Atau apakah Allah juga banci kaleng karena tidak menunjukkan muka? Hahaha, Bangke, makin botol aja kamu. Bantah argumen dengan argumen, bukan ad hominem. Pesan buat Bangke dan Ipung, bertobatlah dan tahu malulah dikit. Kasihan anak cucumu melihat jejak digitalmu yang memalukan. Hahaha. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pembelaan Bangke yang memalukan. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Yo, bro, pill in the house. Yo, bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha.
Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.